Mengacu ilmu mitologi, kecocokan kemunculan Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasihat kesatria Nusantara. Saat ini kesatria tersebut mungkin diwakili presiden saat ini. Pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud pada saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya? Menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negara belakangan, berikut kisah mitos dan legenda turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau disebut juga Semar dan alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Simak video sampai selesai agar sahabat bisa memahaminya. Pada penghujung kejayaan Kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang pangeran yakni Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja terakhir Majapahit yakni Prabu Brawijaya kemudian pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa yakni Belambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi. Didampingi dua abdinya yakni Sabdo Palon dan Noyo Genggong, Sunan Kalijaga anggota Wali Songo termuda penasihat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa. Menyusul Sang Prabu Brawijaya kelima ke Belambangan, Sunan Kalijaga membujuk Sang Prabu untuk kembali ke istana. Majapahit tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk Sang Prabu untuk kembali namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Dia memilih untuk menghilang menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sab Palon bersumpah akan ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu tahun Jawa musnah hilang kemakmuran dunia yang bertepatan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas sebagai seorang pamomong. Setelah 500 tahun tanah Jawa akan memunculkan seorang satria yang akan menjadi momongannya. Para satria ini akan membawa kali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa. Nusantara akan menjadi hal yang utama bersamaan pasukan jin dan lelembut Sabdo Palon akan membantu pejuang kesatria momongannya di dunia mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya. Sabdo Palon kecewa dengan Sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan Sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia Sabdo Palon adalah pamong para raja di tanah Jawa sudah 2000 tahun lebih. 3 tahun dia hidup dan menjadi pemomong para satria Jawa hingga menjadi raja. Tentu seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar, sang pemomong satria-satria yang dimasukkannya ke dalam kisah Pewang Jawa yang diadopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarnya Islam ke tanah Jawa. Terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi di Nusantara saat ini. Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur mulai tahun 2024 sehingga DKI Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Pengumuman pemindahan ibu kota baru memang telah lama disampaikan pemerintah khususnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan keterangannya dan pemberitaan di media ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kini pemindahan ibu kota baru ini bukan sekedar wacana, bagaimana tidak pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di Kalimantan Timur telah dilakukan mulai dari Istana Presiden yang rencananya akan digunakan untuk upacara kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 2024. Menurut informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 11 Mei tahun 2023 semua pembangunan itu sudah mencapai 29,87%. Sejumlah investasi juga dikabarkan banyak yang akan masuk untuk pembangunan di KN. Pemindahan ini menjadi proyek prioritas negara yang akan menjadi catatan sejarah mengingat pemindahan ibu kota negara bukan satu-satunya inisiatif dari kepemimpinan saat ini. Dalam sejarah panjang menurut informasi dari laman Kementerian Keuangan di KN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli tahun 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah Kepulauan Indonesia dan wilayahnya sangat luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern.
Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud, sebaliknya Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni tahun 1964. Tidak hanya di masa itu, pada masa Orde Baru pada tahun 1990-an ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta, kemudian baru serius ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke Pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Lantas seberapa urgensi ibu kota negara harus pindah begitu padatnya masyarakat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta saat ini? Presiden Jokowi pernah mengungkap sejumlah alasan mengapa ibu kota negara harus pindah. Menurut mantan wali kota Solo itu, urgensi pemindahan ibu kota negara karena beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa sudah begitu berat seperti beban kemacetan, beban polusi, beban kepadatan hingga penduduk. DKI Jakarta sebagai ibu kota selama ini memang juga menjadi pusat, di mana orang meniti karir, jadi jangan heran begitu banyaknya yang akhirnya pindah ke Jakarta. Dalam data Badan Pusat Statistik atau BPS diproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,67 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 0,66 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 10,6 juta jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak yakni di Jakarta Timur mencapai 3,8 juta jiwa, kemudian Jakarta Selatan mencapai 2,24 juta jiwa, Jakarta Barat sebanyak 1,79 juta jiwa, Jakarta Pusat 1,7 juta jiwa dan Kepulauan Seribu hanya 28.900 jiwa. Selain alasan kependudukan yang sudah padat, kata Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota negara ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya yakni pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain. Berdasarkan informasi di Kementerian Keuangan, hal itu yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi itu dinilai kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable. Progres pembangunan IKN tampaknya pemerintah memang serius untuk memindahkan ibu kota negara walaupun pindahan tidak bisa dalam waktu singkat.